Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Chen Yufeng, kultivator sombong sebelumnya yang selalu meremehkan Han Li, ternyata harus mati ketika ia tak mampu mengalahkan Han Li yang sangat kuat berkat 5 artefak baru yang Han Li miliki saat ini. Selain itu, rumor tentang konferensi tanah terlarang yang akan segera diadakan membuat Han Li seolah terketuk untuk ikut serta dalam konferensi itu, meskipun faktanya akar spiritual Han Li hanyalah akar spiritual semu nih guys. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series A Record of a Mortal Journey to Immortality Part 4, The Final. Film diawali ketika Han Li memutuskan untuk meninggalkan Keokin yang sedang mengigau, dan di pagi harinya Paman Ma tiba-tiba menemui Han Li karena di hari itu Han Li akan pergi mengikuti konferensi tanah terlarang, guys. Setelah itu, Han Li pun pergi untuk bergabung dengan rekan-rekannya, dan setelah itu mereka pun berangkat menaiki naga terbang, guys. Di siang itu, perjalanan panjang dan pemandangan indah seolah menjadi pemandangan terakhir sebelum mereka masuk ke dalam konferensi tanah terlarang. Han Li dan rekan-rekannya diberi peta, diberi arahan, dikuatkan mentalnya, dan diberi petunjuk bahwa mereka hanya punya waktu 5 hari, dan dalam waktu 5 hari itu mereka harus berjuang sekuat tenaga mencari tanaman obat yang dibutuhkan. Dan bila sampai hari ketiga mereka masih bertahan, maka mereka akan melihat kabut tebal yang selalu menyelimuti tanah terlarang itu menghilang, dan hal itu akan jauh lebih memudahkan mereka mencari tanaman obat yang dibutuhkan. Setelah itu, Senior Li pun mengatakan bahwa ia sangat berharap semua muridnya itu bisa pulang, karena bila mereka berhasil pulang akan ada banyak hadiah besar yang menanti nih guys. Beberapa saat kemudian ketika matahari mulai tenggelam, mereka pun sampai di gerbang utama tanah terlarang nih guys. Dan gerbang itu adalah sebuah jembatan raksasa yang putus di tengah-tengah gurun pasir. Han Li yang sangat teliti mencoba mengamati keadaan dan berpikir strategi apa yang akan diterapkan dan rencana apa yang harus dipersiapkan sebelum bertindak. Melihat Han Li yang begitu teliti, Senior Si pun menjelaskan bahwa Han Li harus berhati-hati karena sebagian besar kultivator yang turut serta dalam konferensi ini adalah para predator. Yang pertama adalah Feng Yu, biksu setengah gila dari sekte Benteng Tiangyu yang dikenal sebagai kultivator paling kejam di masa itu. Yang kedua adalah Song Wu, seorang kultivator pengendali roh piton Gunung Lingzhou yang dikenal dengan kekejamannya yang telah melegenda. Dan yang terakhir adalah Wan Wan, tetua sekte Yanjua yang sebelumnya memimpin konferensi lembah Tainan, guys. Kalau kalian tiba-tiba heran kenapa kok tetua sekte bisa ikut, padahal konferensi ini hanya dikhususkan untuk para kultivator di ranah pemurnian Ki. Jadi sebenarnya Wan Wan itu menekan kultivasinya biar turun ke ranah pemurnian Ki guys. Karena ada salah satu adegan yang ngejelasin kayak gitu. Di pagi harinya, tetua dari 7 sekte itu pun berkumpul, kemudian menyatukan kekuatan mereka untuk membuka segel tanah terlarang nih guys. Dan setelah segel itu terbuka, para kultivator itu pun langsung berebut masuk. Han Li yang tak ingin terburu-buru hanya memikirkan strategi apa dan rencana apa yang akan diterapkan nanti.
Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih. Setelah itu, Hanli pun sampai ke tempat pertama, yaitu Padang Wulangfe, sebuah padang rumput raksasa seperti yang dikatakan senior Li sebelumnya. Menyadari hal itu tanpa pikir panjang, Hanli pun langsung mencari tanaman obat rumput Yanyua, kemudian langsung bersembunyi di sana. Karena Hanli tahu bahwa kultivator akademi lain pasti akan datang ke tempat yang sama. Beberapa saat kemudian datanglah seorang kultivator lain yang berniat sama, namun tiba-tiba melihat hal itu, Hanli pun hanya terdiam. Namun dengan teknik sang junggongnya, ia mampu mengungkap sebuah fakta baru bahwa ternyata dua orang itu bukanlah murid Akademi Gunung Lingzhou, melainkan mereka adalah penyusup dengan metode kultivasi racun. Perlu diketahui bahwa 7 akademi kultivasi itu melarang keras penggunaan kultivasi racun. Jadi kalau dua orang itu adalah pengguna kultivasi racun, maka dapat disimpulkan bahwa kedua orang ini adalah masalah yang besar. Nah, buat masalah ini bakalan kebawa nyampe ke seri special edition dan season 2-nya nih guys. Setelah itu, Hanli yang memutuskan untuk bertahan hanya berpindah-pindah tempat, dan di setiap tempat ia selalu menemukan banyak korban yang telah mati nih guys. Padahal bila diperhitungkan dengan waktu, mereka itu baru 2 jam masuk ke konferensi tanah terlarang ini. Di situ Hanli yang sangat teliti berhasil menemukan sebuah senjata baru, yaitu cincin emas sutra. Sebuah cincin yang mampu mengeluarkan sinar tanpa terlihat dengan sangat kuat nih guys. Setelah itu, insting Hanli yang sangat peka membuatnya sadar bahwa ada sekelompok orang yang sedang mengamatinya. Beberapa saat kemudian, Hanli pun pergi ke area tengah untuk menghindari pertempuran dan menghemat energi spiritualnya. Hanli pun bersembunyi di sebuah lubang pohon alami, namun tiba-tiba ada yang memanggilnya nih guys. Ternyata itu adalah junior lembah Wangfei yang sedang dikejar-kejar oleh Doubu, seorang kultivator wanita yang sebelumnya juga turut serta dalam konferensi lembah Tainan itu. Mendengar panggilan itu, Hanli pun langsung keluar dan mengatakan, beberapa saat kemudian datanglah Feng Yu. Feng Yu yang berniat ingin merampas semua artefak sihir Nona Doubu membuat Hanli sangat marah, dan keduanya pun akhirnya saling berduel nih guys.